dibilang sedih ya sedih ya. Kenapa? Karena ternyata saya positif COVID-19. Astagfirullahalazim. Gimana ceritanya? Ya, hari Senin tanggal 8 Maret, isolasi hari keempat. Berjemur ini jam setengah 10 ya. Kondisi sudah baik, kalau saya nggak ada keluhan, anak juga, istri juga udah napasnya udah ringan, tinggal memenuhi masa isolasi 14 hari. Alhamdulillah banyak makanan, banyak vitamin, stok di rumah aman ya, mudah-mudahan terus membaik, tidak ada keluhan, badan terasa sehat, Mantap. keluarga semuanya alhamdulillah. Oke, demikian laporan hari ini. Halo kawan Depis, hari ini tanggal 9 Maret jam 10. Ini lagi di atas berjemur. Alhamdulillah ini hari ke-6 isolasi ya, sejak tanggal 4 isolasi mandiri. Kondisi saya dari kemarin udah nggak ada keluhan, alhamdulillah. Cuman istri yang masih ada keluhan batuk ringan. Kakak juga udah sehat, kayaknya udah nggak batuk. Jadi tinggal ya masih ngikutin petunjuk dari pihak puskesmas. Kita isolasi mandiri, minum obat, vitamin, berjemur. Kita berjemurnya di lantai atas ini ya, nggak keluar rumah. Dan alhamdulillah sampai hari ini bantuan dari tetangga masih berdatangan. Tadi sarapan dibeliin sama adek, terus ada yang ngasih telur, juga tadi dibikin sayuran mentah juga tetangga. Ya mudah-mudahan semuanya bisa membaik, istri juga bisa lekas pulih. Dan alhamdulillah dapat kabar gembira hari ini tadi jam subuh ya. Adik saya yang pertama, Dinda, telah lahiran anak putri ketiga ya, di rumah sakit Ananda Babla. Prediksinya tadinya sih mau di akhir Maret, kirain pas kami udah selesai karantina, katanya sebelum, jadi nggak bisa nengokin langsung lahirannya, belum bisa ikut bantuin juga ngurusin, nunggu selesai isolasi ya. Tapi alhamdulillah lahir dengan normal, perempuan lagi ya, dengan berat 2,5 kg. Selamat kepada Dinda dan Dika, semoga putrinya ponakan kami menjadi kebanggaan orang tua, menjadi yang terbaik untuk keluarga, jadi anak soleha, dan juga sehat semuanya pasca lahiran buat dedek bayinya dan juga Dindanya dan semuanya. Nanti kita akan menemui ponakan baru kami setelah isolasi. Mungkin itu yang bisa saya share hari ini. Intinya saya dan kakak yang tadinya batuk sudah pulih, tinggal bundanya saja. Nah, kita masih isolasi sampai tanggal 17 atau 18 nanti, tergantung dari pihak puskesmas. Infonya nanti akan menyatakan mengeluarkan surat sehat kalau sudah selesai isolasi.
mandiri di rumah. Ya sekali lagi di momen ini saya juga masih tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih kepada tetangga yang nggak bisa saya sebut satu persatu ya, dan juga untungnya adik-adik saya juga tinggal di sini satu perumahan, jadi masih bisa ikut andil untuk membantu. Ya dari kemarin ada saja ya, entah itu ngasih kue, ngasih makanan dari tetangga, dan intinya terima kasih. Mungkin itu saja untuk hari ini. Insya Allah saya tiap hari akan laporan, membuat video vlog untuk momen story sejarah keluarga kami. Tentunya akan kami simpan di channel YouTube kami, yaitu The Fierce Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan The Fierce. Hari ini tanggal 11 Maret 2021. Ini bertepatan dengan hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, masih isolasi mandiri di rumah hari ke-8 ya, dari tanggal 4 Maret. Apa itu? Ya, ini ya maaf ya kalau backlight atau backgroundnya jemuran ya, ini di atas. Ini berjemur sore hari. Kadang kalau pagi itu sinar mataharinya malu-malu ketutup mendung. Ini kebetulan pas sore lumayan sinarnya terang ya, berjemur lah. Tadi habis menikmati kopi dan kue ya, alhamdulillah seperti biasa masih ada kiriman dari tetangga. Terima kasih tetangga ya. Untuk update kesehatan hari ini sebenarnya dari isolasi H sampai H7 itu alhamdulillah saya sudah tidak ada keluhan. Terus anak-anak juga tidak ada keluhan. Tinggal istri yang kemarin sempat sesek lagi, sekarang udah baikan, alhamdulillah. Nah, masuk waktu asar ya, kita paus dulu. Oke kawan Despis, udah selesai asar, tadi udah berjemur. Oh ya, kita lanjutin ya obrolannya. Hari ini tanggal 11 Maret. Selamat hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kali ini mungkin saya mau share, mungkin ada pertanyaan kenapa bisa kena, gimana dan bagaimana ya. 3, 2, 1, go! Oh ya, sebelumnya saya nggak pakai masker karena saya sendirian di sini, dan juga sebenarnya dengan anggota keluarga tidur sudah misah, kita nggak berdekatan. Sholat aja tetap jamaah, cuma nggak salaman jadinya. Oh ya, mungkin saya jelasin. Jadi sebenarnya kalau kemarin kurang lengkap ya, yang video sudah tayang di YouTube pertama. Jadi yang sakit duluan, lebih jelasnya mungkin ya, di akhir Februari itu istri dan anak saya yang besar, jadi sakit duluan. Kalau istri emang perut, lambung, pusing kayak gitu. Terus anak yang besar demam 2 hari. Cuma karena waktu itu mungkin sebenarnya sakitnya kan kayak itu, kita bukan sakit yang baru ya, jadi karena mereka masih bisa diobatin dengan obat yang kita punya atau dari apotek, jadinya ya sudah sembuh gitu kan, sembuh. Nah baru saya terakhir setelah anak saya demam, saya ikut demam 2 hari. Maaf ini kalau backlight ya, ini sinar dari luar, sinar matahari sore ini sambil jemuran dikit. Ya jadi lanjut tadi ya, saya demam
2 hari sembuh. Nah ini mungkin yang nggak biasanya tuh yang saya rasa. Jadi habis demam itu kan biasanya kalau kita sakit mau radang, ini sepertinya sih kayak radang waktu awalnya saya rasa. Itu biasanya demam kan dengan badan nyeri-nyeri ya, sendi nyeri. Itu sendi nyeri itu biasanya 2 hari, itu 3 hari hilang. Nah ini sendi nyerinya tuh sampai 4 hari baru hilang. Nah terus yang nggak hilang apa? Yang nggak hilang adalah oh iya ya, saya jelasin dulu di sini. Saya indera penciumannya masih nyium, terus indera rasa mengecap lidah masih merasakan rasa-rasa. Cuma yang mungkin nggak beda amat ya. Ya kalau kita sakit begitu habis demam radang biasanya sudah ngerasain pahit, lidah pahit gitu ya. Nah cuma ini yang anehnya, yang ini sampai hari kelima itu pahitnya nggak hilang. Biasanya itu kan kalau kita habis demam paling ya 3 hari sembuh gitu kan, itu hilang di 3-4 hari. Ini nggak hilang, dan badan tuh masih rasanya keringet dinginnya nggak, habis itu keringet dingin nggak hilang. Oh no. Kenapa waktu itu saya habis nggak kerja berapa hari, 3 ya, terus kena Sabtu Minggu. Kenapa saya putuskan masuk? Karena udah merasa udah baikan waktu itu, udah nggak demam. Nah itu keringet dingin kayak udah hilang tuh habis itu. Nah cuma emang lidah masih sisa ada pahit dikit. Itu kan saya kira wajar karena habis sakit, habis demam. Nah setelah saya pikir-pikir sekarang, ternyata itu mungkin nggak wajar kalau pahit itu sampai lama, sampai 5 hari. Saya masuk 2 hari. Nah yang di hari keduanya, di Selasa itu, sebelum saya cek itu kok keringat dinginnya masih muncul lagi, keringat dingin, sama emang lidah masih berasa pahit, dan tenggorokan mulai gatel. Karena saya kerja kan, prosedurnya kalau masuk kita ngisi form itu keluhan apa. Nah daripada saya besoknya masuk masih batuk gitu kan, ya udah saya cek aja langsung saja kalau saya berobat di rumah sakit karena itu. Tapi kalau anak dan istri yang sebelumnya nggak berobat sampai ke dokter ke rumah sakit, karena udah kayak obat sanmol, kayak obat lambung udah sembuh gitu. Walaupun mungkin yang gede ternyata masih tenggorokannya masih gatel, gatel, dan istri masih lambungnya belum pulih banget itu waktu itu. Tapi udah nggak demam lah. Saya berobat, nah itu saya berobat, dokternya cek gitu kan, stetoskop gitu, kayak kata dia sudah ada yang lain, makanya suruh antigen. Situlah sudah antigen positif, besokannya swab tanggal 3 saya positif. Nah yang memang mungkin saya udah ungkapin sebelumnya, yang aneh adalah kirain kan habis itu kan kita prosedur, kita lapor RT kan di ini dengan puskesmas, kirain di anggota keluarga dicek, di swab semua, karena tujuan kita lapor puskesmas kan biar semuanya gratis pengecekan, karena mahal kan sekarang. Swab aja paling murah ini baru sekarang 7,5 yang hasilnya 1 hari. Nah, ada yang kalau kita nggak milih rumah sakit yang 900 masih ada. Kirain dicek semua, ternyata kita lapor ke puskesmas ya hanya yang positif itu aja. Itu kan berarti kan kita ngeceknya hasil uang kita sendiri. Yang terdaftar positif itu aja yang dilayani. Itu juga tidak ada pengecekan lagi karena katanya gejalanya ringan, karena emang ya saya cuma tinggal berasa tenggorokan gatel dan lidah pahit gitu, keringat dingin. Nah disitulah yang di update oleh dari puskesmas itu, dari bidan ya, ini PIC-nya yang memonitor, dan anak istri yang ada karena gejala ringan juga kan. Jadi cuma dikasih obat, kunjungan itu cuma ngasih obat. Jadi ya nggak ketahuan kan kalau temen-temen nanya saya di mana, dari mana, nggak ketahuan juga, karena sebenarnya kami kalau di kerjaan udah pasti maskeran terus, pakai masker, keluar jauh kita pakai masker, setiap habis keluar masuk rumah cuci tangan, anak-anak juga begitu. Memang kalau anak-anak agak bandel, anak-anak kalau main kita pakai, kadang nggak pakai masker, tapi kan kalau nggak mainnya kan nggak jauh, masih di
lingkungan sini. Dan alhamdulillah di lingkungan sini belum ada yang terkena COVID yang di RT saya gitu ya. Istri juga kan kalau ke pasar pakai masker, tapi memang kalau keluar di tetangga dekat ya pakai masker selama ini, karena memang lingkungan ini belum ada yang terkena di RT kami ya, mereka kena COVID. Jadi untuk kita keluar rumah yang tetangga dekat yang masih satu jejer ya pakai masker, tapi kalau udah kita jauh pasti kita pakai masker. Nah jadi nggak tahu juga apakah dari saya atau memang karena istri dan anak saya yang sakit duluan, apa mereka duluan sebenarnya yang sudah positif, dan kita nggak taunya malah dari puskesmas sekarang nggak ada pemeriksaan lagi. Nah kita sekarang kondisinya kan masih isolasi ya kan, ya emang bisa kita kalau mau ngecek kan biaya keluar sendiri lagi, walaupun diganti oleh perusahaan jatuhnya kan uang obat setahun bisa habis kalau terus-terusan swab. Jadi kayak gini posisinya isolasi, nanti setelah selesai isolasi baru kami emang ya udah kami dengan biaya pribadi akan, kalau saya sih kayaknya pasti terus swab, kalau anggota keluarga mungkin antigen cukup, itu nanti pasti kita cek. Jadi intinya kalau nanya kena di mana atau ini ya nggak tahu juga, bisa saja saya tertular dari istri atau anak saya yang duluan sakit kan, jadi bukan saya sumbernya gitu kan. Nah kebetulan karena pas isolasi ini anak dan keluarga nggak ada pengecekan dari puskesmas, jadi kita nggak tahu sebenarnya sumber virusnya dari mana gitu. Ya jadi itu kalau nanyanya, jadi kayak nggak tahu kena di mananya ya. Kita kalau keluar ya sudah saya jelaskan tadi, memang di sini juga begitu, maksudnya warga di sini juga begitu, karena RT kita selama ini bersih, kalau keluar cuma keluar di depan rumah, dari samping kita memang nggak pakai masker. Tapi ya bisa buat pelajaran semuanya memang harus pakai masker sih emang kemana-mana gitu ya. Memang walaupun repot tuh masker kalau memang nggak kena, kalau enggak ya mungkin tinggal nunggu nasibnya aja, tinggal nunggunya aja kapan kena, karena kita nggak tahu ada di mana itu virus gitu. Jadi sekarang ya kita hadapi, ya alhamdulillah kita gejalanya ringan, per hari ini sudah baikan semua, tinggal istri saya ada sekarang ke fase tenggorokan gatal di lambung udah nggak ada, lain udah nggak ada. Jadi kalau tenggorokan gatal itu nggak lama sih sembuh ya. Saya kemarin nggak sampai hari ke-7 isolasi udah sembuh. Jadi kita tinggal menguatkan imun saja. Alhamdulillah masih banyak vitamin. Obat dari dokter saya dapat obat. Oh ya obatnya ya, kalau saya cuma dapat obat dari bidan itu dari puskesmas, vitamin sehari sekali, terus ada antivirus kaplet. Saya baca sih dia bukan spesifik untuk virus corona ya, sebenarnya itu virus flu. Jadi untuk antivirus untuk flu itu udah habis, itu 5 hari habis. Jadi sekarang saya tinggal minum vitamin aja. Kebetulan dapat kiriman yang kemarin sudah saya jelasin ya, dari teman, dari saudara, dari tetangga, vitamin ya kita tinggal minum vitamin. Banyak istirahat, banyak makan, jemur, yaitu nanti kita selesai isolasi akan rest lagi. Jadi mungkin di video kali ini sedikit diperjelas ya, karena asal mulanya kena, dan kalau nanya dari mana gimana ya tadi sudah jelasin ya, itu dan bedanya menurut saya pribadi ya gitu. Nah untuk kena COVID ini bedanya itu, jadi saya tidak, indera penciuman masih normal, perasa masih normal, cuma tadi pahitnya itu kan ya, orang sakit emang pasti pahit. Itu bukan pasti pahit, maksudnya biasanya radang, saya juga ngerasain batuk, habis demam itu ada udah pahit berpakan kan, tapi saya masih ngerasain manis, asam, masih ngerasain. Nah itu enggak hilang sampai habis demam, sejak demam sampai 4-5 hari lah, itu enggak hilang. Dan keringet dinginnya itu yang enggak hilang. Harusnya kalau saya lama ini saya radang 3 hari itu udah bisa pulih gitu. Itu yang bedanya, itu yang mungkin meyakinkan emang kena COVID-nya di situ. Dan kalau dari mananya ya walau alam kita nggak tahu, apalagi tidak ada pengecekan dari puskesmas tadi, itu ya yang perlu kawan-kawan tahu, apalagi warga Kebalen sini pasti sama aturannya ya, begitu nantinya begitu buat pelajaran.
Jadi kita nanti setelah ini kita cek aja lagi hasilnya setelah selesai isolasi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama tetangga yang sampai hari ini masih ngasih kiriman ya, masih makanan, kami nitip sayur untuk masak dan lain-lain gitu. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan update lagi selama masa isolasi ini sampai kami mungkin nanti selesai isolasi, bisa buat pelajaran buat kita semuanya nantinya, insya Allah. Mantap. Mudah-mudahan kita semua selalu terjaga kesehatannya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dia. Assalamualaikum. Hai kawan Dufirs. Hari ini belum ke situ. Sini dulu. Hari ini kedatangan tamu istimewa. Wih, ini dia senior penyintas COVID-19. Alhamdulillah udah pada lulus. Kita kedatangan tamu. No. Kita ini ya, jaga jarak ada 2 meteran, pakai masker. Ini alhamdulillah di tengah.